Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor finance, bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh Bank. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,71% ke harga 690. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM juga ya rawan ya, karena di bawah supportnya 700, tapi seperti yang analisa saya sebelumnya, ya toleransinya 675, 680 ini jangan sampai jebol. Kalau jebol bisa turun lebih dalam, 640. Target penurunannya bisa ke 640. Padahal kalau dilihat ya BJTM ini sudah membentuk bullish divergence, harga sahamnya turun, indikatornya naik, cuman belum ada konfirmasi. Kalau dilihat dari teknikalnya ini 720 untuk konfirmasinya ya. Dia harus breakout dulu dari EMA 200-nya di 725. Jadi seperti itu untuk BJTM ya, ini bank daerah ya. Jadi sangat perlu hati-hati karena di sektor finance sekarang makin membesar persaingan, apalagi ada bank-bank digital. Jadi orang nggak perlu lagi ke kantor, cuma lewat handphone juga sekarang udah bisa pinjam uang ya, apalagi bunganya nanti kompetitif ya. Sangat perlu hati-hati, perlu strategi khusus untuk BJTM juga bertahan atau bisa bersaing nantinya dengan bank-bank digital yang bisa dibilang ya grow investing, pertumbuhannya bisa naik yang signifikan. Jadi seperti itu. Ya, untuk BJTM apakah bisa disimpan jangka panjang? Ya itu tergantung masing-masing, harus baca fundamental. Kalau untuk mid term ya masih ada potensi lah. BJTM ke 800 masih bisa. Kalau saya lihat ya 800 saja dulu. Apakah bisa 880 ya tergantung nanti market dan tergantung juga bagaimana BJTM. Kalau ada sentimen positif yang cukup signifikan, ya bisa aja peluangnya BJTM ke 880. Sekarang BJTM itu nggak pernah lagi membuat candle panjang. Terakhir dia membuat candle panjang ini di Februari dan Maret ya. Ini naik 4% dan setelah itu terlihat setelah gagal 880 dia terus turun dan candlenya tidak pernah lagi panjang dalam 1 bulan ya. Biasanya di 1 bulan dia ada membuat candle panjang, buat candle panjang. Nih sekarang dia naiknya tipis-tipis 1-2% aja. Walaupun bulan Mei kemarin dia bisa rally lumayan, walaupun nggak membuat candle panjang, dia rally dari 730 dia naik sampai 6% ya. Tapi setelah itu dia membentuk pola dead cat bone, turun lagi makin dalam. Ya bisa dibilang BJTM strong downtrend juga di bawah EMA 200-nya. Jadi seperti itu. Untuk BJTM yang masih hot ya berharap cuman dividen menurut saya sudah kurang relevan ya. Cuman 6%, kalau sahamnya turun terus ya rugi juga. Tapi tergantung lagi masing-masing ya. Jadi seperti itu untuk BJTM ya, semoga aja minggu ini dia mampu rebound. Dan minimal kalau mau bagus BJTM ini ada peluang bagus kalau tutup di atas 725. Dia bisa mengkonfirmasi pola bullish divergence-nya ini untuk bisa aja pembalikan arah. Kalau ditarik dari bawah ini nih kan dia masih membentuk pola falling wedge. Tinggal kuncinya 725. Kalau confirm breakout rally. Target selanjutnya 800 menutup gap dividen. Tapi itu untuk 1-2 bulan ke depan ya, tinggal tunggu proses dulu. Nih dia naik dulu aja. Kalau dia naik udah mantap untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,4% ke harga 1225. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BJBR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR masih sideways di atas 1200 yang menurut saya masih aman
Yang penting dia nggak membuat low baru. Kalau dia membuat low baru, minggu ini ada peluang ke 1120. Kalau mau aman, BJBR minggu ini harus breakout. Resistennya di 1280. Bisa aja nanti dia membentuk double bottom sini skenarionya. Kalau nggak membuat low baru ya. Kalau dia ternyata koreksi lanjut, ya 1100 arahnya. Nih, bisa aja seperti ini nanti. Kalau dilihat time frame lebih kecil 4 jam, nih kan terlihat dia tektokan dengan membuat. Nah, jadi seperti ini untuk pergerakan BJBR. Ya, kuncinya 1280. Kalau di breakout, ya siap-siap bakal rally. Kalau sesuai neckline, teorinya nih bisa ke 1380 sampai 1400 uji EMA 200-nya. Kalau ditarik dari atas ke bawah ya dia masih downtrend, masih di dalam downtrend channelnya. Jadi seperti itu. Untuk BJBR lihat minggu depan apakah bisa spekulasi buy. Kalau mau coba spekulasi buy jebol 1200 cut loss saja karena ada potensi di bawah lebih dalam nih 6% 7% di bawah. Mending cut loss saja di bawah 1200. Ini bisa di 1190, cut loss sekitar 2,5%, menurut saya kecil. Nanti buyback aja sekalian di bawah. Target profitnya ini 1280. Nih kan lumayan, sekitar 4,8%. Risk rewardnya 1:2, cut lossnya 2% lebih, target profitnya 4% lebih. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kalau mau bagus ya harus confirm breakout dari 1280 sampai 1300. Ya kemungkinan akan ada tanda-tanda reversal, tapi belum ada terlihat ini bullish divergence ya, masih regular bearish. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham KW3. Ada Breeze yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,09% ke harga 2440. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Breeze diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Breeze cukup bagus. Kalau saya lihat, dia ada potensi minggu depan rebound. Target terdekat 2600 dan bisa ke 2800. Nah, jadi dia sudah membuat rounding bottom dan ini dia sudah membuat low baru di 2220. Sebelumnya low-nya ada di 2120. Sudah naik 100 poin low-nya. Nah, jadi seperti ini pergerakannya, dia masih uptrend dan masih di dalam uptrend channelnya. Jadi peluangnya masih lanjut karena dia baru breakout. Tapi sekarang Breeze itu ada di area resisten. Kalau saya lihat ya, ini dihapus saja dulu. Ini dia di area resisten yang dulu sideway-nya sekitaran ini. Jadi kalau nanti mampu lewat 2490 sampai 2500 ya ke 2600 dan bahkan bisa ke 2800 untuk Breeze. Breeze juga sudah confirm breakout dari pola Pauline wedge-nya atau downtrend-nya dan sudah pembalikan arah. Ya ini dia proses uptrend untuk Breeze. Jadi seperti itu untuk Breeze. Harga sekarang ya belum bisa spekulasi buy. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di daerah 2180 sampai 2200 itu bagus. Nah sekarang udah tinggi, mending hindari dulu lah. Kalau yang belum punya wait and see, lihat pergerakan seminggu ke depan kemana. Kalau dia bisa tutup di atas 2500 ya coba aja spekulasi buy. Cut loss kalau jebol 2400. Seperti itu untuk Breeze. Indikator MACD mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk walaupun tipis. Volume hari Jumat meningkat. Lihat hari Senin. Kalau mampu lewat dari harga tertingginya hari Jumat atau tutup di harga tertingginya hari Jumat, ada peluang lanjut 2800 sampai semoga 3000. Seperti itu untuk Breeze. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang di hari Jumat kemarin juga ditutup naik 2,45% ke harga 2090. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Agro didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro peluang bagus karena dia adalah salah satu bank digitalnya pemerintah. Jadi kalau dilihat ini Agro strong uptrend ya. Peluangnya kemana? Peluangnya kalau ditarik dengan Fibonacci
ya udah dekat memang 2230 ya atau 2225 nih. Target Fibo 1,618 dan selanjutnya bisa sampai 3150, tapi itu time frame-nya agak panjang ya. Nggak mungkin lah dalam waktu dekat. Jadi seperti ini untuk pergerakan agro ke depannya. Kalau mampu lewat cukup bagus, tapi kalau gagal breakout agro 2200, agro akan turun ke 2000 lagi. Ini bisa menjadi support minornya sekarang ya di 2000. Jadi upside-nya cukup lumayan di 10% dari 2000 sampai 2220. Ini sekitar 12%. Ya sekarang harga pertengahan mending wait and see aja dulu yang belum punya. Kalau kemarin beli di area support 2000 ini ya bagus, tapi kan sekarang udah naik. Nah, jadi seperti itu. Untuk agro, peluang minggu ini agro masih bisa lanjut uji area resisten. Yang sudah punya pasang trailing stop, jaga-jaga ya kan lumayan nih. Kalau yang beli dari 2000 udah profit 2,5%. Sudah profit 4,5%. Jadi pasang trailing stop, jaga-jaga takutnya agro ini balik ke arah dulu, dia koreksi bisa aja ya. Jadi seperti itu. Untuk agro indikator MACD membentuk dead cross, tapi nggak masalah karena masih sangat tajam mengarah ke atas. EMA 20-nya nih lebih dari 45 derajat sudut kemiringannya, yaitu berarti strong uptrend untuk agro. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 398. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBKP diakumulasi. Kita langsung saja ke technical. Start technical, kalau sudah seperti ini pergerakannya, ini bakal makan waktu ya, bakal lambat geraknya. Yang kayak gini ini tinggal nunggu momentum, tinggal nunggu sentimen. Kalau nggak ada sentimen ya siap-siap dia bergerak di range sempit aja sekitar 398 sampai mungkin 410 ya, kenaikannya 1-2% aja. Tapi kalau Bapak Ibu yang masih hot ya udah hot aja, tinggal nunggu momentum. Yang penting BBKP ini nggak jebol 398 ya, karena memang BBKP sudah membuat low baru. Low pertamanya itu ada di bukan low baru ya. Nah, ini 396 ya. Nah, di sekitaran sini. Nah, yang penting nggak ya, untuk BBKP yang penting nggak jebol ya 396 lah. Ya, low-nya di bulan Mei ya. Jadi kalau jebol 396 udah jual aja, karena ada peluang BBKP bisa turun lebih dalam. Target saya penurunannya kalau lihat historinya bisa ke 350 bahkan ke 280. Jadi perlu hati-hati. BBKP strong downtrend ini terlihat dia juga lihat nih membentuk pola descending triangle. Pokoknya ini sudah di area-area kritikal lah BBKP. Kalau gagal bertahan di 396, toleransinya ya harusnya 400 sesuai low-nya di bulan Mei. Kalau jebol siap-siap. Kalau ditarik ini dari neckline ke atas, penurunannya bisa sampai 300. Jadi kalau mau coba spekulasi buy, yang penting sabar dan disiplin cut loss. Kalau turun dari 396 jual aja. Kalau mau coba spekulasi buy, tinggal nunggu sentimen. Kalau ada sentimen bagus, news bagus, siap-siap BBKP bisa rebound. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya, BBKP ini akan bagus kalau sudah di atas 450. Bakal lebih volatile lah, pergerakannya lebih bagus. Nah selama di bawah itu ya harap sabar aja untuk BBKP ya. Seperti itu, BBKP juga volume makin tipis tapi sahamnya nggak kemana-mana. Coba lihat minggu ini dulu kemana arahnya. Yang penting nggak jebol, masih bisa di hot untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 0,56% ke harga 895. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BNGA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA sudah di area kritikalnya lagi, tapi setelah turun 4 hari, dia membuat candle doji di area 880. Kemudian dia membuat doji, sayangnya memang volume nggak ada. Lihat minggu ini. Minggu ini kalau dia minimal bisa tutup di atas 920 cukup bagus untuk BNGA ya. Tapi BNGA ini menurut saya ya
perlu sentimen juga, perlu news yang positif untuk menaikkan harganya. Kalau enggak ya agak berat dia naik ke atas ya. Karena BNGA ini kan baru breakout dari pola Bollinger. Ini dia retest. Nah, ya sekitaran ini. Dia baru retest. Satu kali dah retest di tanggal 15 Juli, tinggal nunggu area kritikalnya. Yang penting BNGA ini nggak jebol 875, masih bisa di hold. Kalaupun mau coba spekulasi buy, tapi ini agak lambat geraknya ya kalau nggak ada sentimen. Cut loss saja kalau turun dari 875, bisa cut loss di 860 atau 855, sekitar kerugian di 4,4%, dan target profit terdekat 940 sampai 950, itu sekitar 5-6%. Jadi seperti itu untuk BNGA. Saham downtrend, belum ada tanda-tanda reversal, ya agak berat naik. Dia tunggu ada konfirmasi reversal baru bakal mudah dia rally ya. Sekarang dia masih berjuang. Semoga aja dalam waktu dekat dia kompim dan bisa rally ke atas, nggak jebol supportnya 875. Seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada bank yang juga salah satu bank digital syariah. Jadi perlu diperhatikan juga, hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,51% ke harga 3.250. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, bank didistribusi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, bank memang di area rawan juga ya. Dia kembali masuk di dalam pola symmetrical triangle-nya setelah dia breakout, dan breakout 3600 dia gagal di tanggal 6 Juli. Dan setelah itu dia terus turun. Hari ini, hari Jumat kemarin dia kembali koreksi. Nah, untuk bank ini konfirmasinya minggu ini kalau kembali minimal di atas 3.400 bisa peluang lanjut naik. Tapi kalau jebol support symmetrical triangle-nya ini di 3.200, saya rasa bank bisa potensi turun dulu ke 2.900. Kalau ini dihapus pertengahannya, kalau ini juga dihapus ya, pola-pola yang nih, kalau pakai support resistance klasik ya terlihat memang bank ini kan bergerak sideways di range harga resistennya 3.600 dan supportnya 2.890 atau 2.900. Tapi ini dia lagi uptrend, harusnya nggak dipatahkannya trend line uptrendnya ini, atau dia di dalam support channel. Nah, harusnya minggu ini rebound. Dan kalau dia jebol 3.200, peluangnya turun dulu, mematahkan trennya, tapi aman, nggak akan turun lebih dalam. Kemungkinan besar 2.890 dipertahankan. Jadi bank bisa di watchlist untuk minggu ini. Tapi ini disclaimer on, kalau mau coba spekulasi buy ya cut loss saja kalau turun dari 3.200, bisa cut loss di 3.150 atau 3.160, itu sekitar 2%, dan target profitnya terdekat aja 3.400, sekitar 5%. Jadi risk rewardnya 1:2. Menarik untuk diperhatikan karena juga bank ini koreksi hari Jumat dengan volume kecil. Lihat hari Senin, dia hari Senin harus rebound kalau mau bagus bank ya. Seperti itu. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga akan diulas kembali di malam harinya, dan juga akan dapat rekomendasi saat jam market juga, free konsultasi portofolio, dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.